Halo vlogger, selamat datang kembali di Hani Video Channel. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara bubut rem tromol menggunakan brake drum LED. Bubut tromol ini dilakukan ketika terjadi brake jadder atau pedal rem bergetar ketika dilakukan pengereman. Selain itu, bubut tromol juga dilakukan ketika terjadi perbedaan diameter sisi luar tromol dan juga sisi dalam tromol. Setelah menonton video ini, diharapkan autovlogger dapat melakukan perbaikan pada rem tromol yang mengalami kerusakan. Nah, seperti apa penjelasan lengkap cara untuk bubut rem tromol pada video kali ini? Simak video ini hingga akhir. Sebelum memulai pembubutan tromol, di sini akan saya jelaskan untuk aspek safety-nya. Yaitu pertama, siapkan kacamata safety ya untuk melindungi mata ketika ada material yang terjatuh. Kemudian juga gunakan sarung tangan agar tangan tidak tergores pada saat melakukan penyetelan ataupun juga pada saat melakukan proses pembubutan. Sedangkan untuk alat yang digunakan di sini ada brake drum LED ya. Di sini ada adapter khusus untuk tromol di bagian spidolnya ini dan juga ada mur penguncinya. Sedangkan alat yang lain yang saya gunakan adalah kunci Inggris nanti untuk mengencangkan mur di spindlenya. Kemudian ada kunci pas 10, ini nanti digunakan untuk mengencangkan dari pahatnya. Dan juga saya menggunakan kuas untuk membersihkan gram-gram dari proses pembubutannya. Berikutnya akan saya jelaskan terkait saklar dan tuas yang digunakan pada brake drum LED kali ini ya. Yang pertama di sini ada saklar on off. Ini fungsinya untuk menyalakan dari mesin bubutnya. Yang hijau ini adalah on, yang merah ini adalah off. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada saklar untuk pemakanan. Jadi bisa dipilih untuk manual dan juga otomatis. Untuk pemakanan saya rekomendasikan menggunakan settingan otomatis sehingga pahat ini akan bergerak secara konstan dan hasil pembubutannya akan maksimal. Selanjutnya di sini ada dua eretan ya, eretan bagian atas dan eretan bagian bawah. Untuk eretan bagian atas ini berfungsi untuk menyetel berapa mili pemakanan yang akan kita inginkan ya. Jadi di sini ada beberapa gang, satu gangnya nilainya adalah 0,05. Sehingga ketika kita akan memakan 0,05 mm maka diputar sebanyak satu gang saja. Selanjutnya di bagian bawah ini ada eretan untuk menyeting posisi pahat dari posisi 0. Jadi nanti pahatnya didekatkan pada posisi bagian depan karena pahatnya ini akan bergerak dari depan ke belakang ya. Jadi dari terdekat dengan tromol dan menjauhi tromolnya. Kemudian di sini ada pahat untuk pemakanan. Di sini menggunakan pahat jenis pahat rata sama seperti pahat pada umumnya yang digunakan pada mesin bubut. Dan untuk holdernya ini sudah disetting khusus untuk pembubutan rem tromol ya, sehingga tidak bisa diubah sudut dari mata pahatnya ini. Nah, ini tromol yang akan kita bubut ya, permukaannya tidak merata ini, dan juga ada bagian yang berkarat. Nanti akan kita ratakan sehingga permukaan ini akan menjadi rata dan juga menjadi bersih kembali. Cara pemasangannya adalah kita masukkan ke sini, kemudian adaptornya dipasang di bagian depan. Ini akan mengunci di tengah-tengah seperti ini. Kemudian murnya diputar searah dengan jarum jam. Pastikan ini berada di tengah-tengah dan murnya dikencangkan menggunakan kunci Inggris ya. Sampai benar-benar tromol ini tidak bergoyang. Ini sudah kencang seperti ini. Kita tes dengan menggunakan putaran dari spindlenya ya. Nah, terlihat tromolnya sudah berputar pada porosnya dengan baik. Nah, di sini saya menggunakan kapur untuk menandai area yang akan kita bubut ya. Jadi nanti setelah pemakanan, kemudian kapur ini hilang, maka proses pembubutannya sudah selesai. Karena di bagian tromol ini sudah dibubut atau dimakan dengan merata ya. Setelah tromolnya terpasang dengan baik di spindlenya, ini kita setting posisi untuk pahatnya ya. Ini kita setting menggunakan eretan yang bawah untuk mendekatkan pahatnya ke bagian
ujung dari tromolnya ya. Kemudian pastikan holdernya ini tidak bertabrakan dengan sisi dalam dari tromolnya. Setelah itu kita setting berapa pemakanan yang diinginkan ya. Caranya yaitu dengan menggerakkan eretan ini sehingga pahatnya akan bersinggungan dengan bagian tromolnya. Kita tes dulu. Nah, ini berarti ada suara gesekan antara pahat dengan permukaan tromol. Ini akan kita lanjut pemakanan secara otomatis. Ketika pemakanan secara otomatis, maka pahatnya akan bergerak menjauhi dari sisi dalam tromolnya ya. Jadi bergerak dari dalam keluar. Dan juga ketika di secara otomatis, pahatnya ini akan bergerak secara konstan sehingga permukaan dari tromol ini akan menjadi lebih rata dan hasilnya lebih maksimal. Ini sudah tidak terdengar suara gesekan antara pahat dengan tromol, berarti pemakanannya sudah selesai. Maka kita matikan dulu saklarnya dengan menekan tombol merah. Baru nanti kita pindahkan tuas pemakanan otomatis ini ke posisi manual. Sehingga bisa kita putar eretan yang bagian bawah ini untuk menjauhkan pahat dari tromolnya. Sehingga nanti tromolnya bisa kita lepas dari spindle-nya. Ini terlihat hasilnya ya, sudah rata. Saya bersihkan sisa gram-gramnya. Nah, setelah dipastikan hasilnya rata seperti ini, maka tromol ini bisa kita lepas dan dipasang kembali pada kendaraan. Setelah pahatnya dijauhkan, kita kendorkan murnya dengan kunci Inggris. Sambil dipegang tromolnya, karena ketika dikendorkan murnya nanti akan bergerak tromolnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk membersihkan alat setelah digunakan. Kita gunakan kuas ya. Jangan menggunakan udara kompresor, dikhawatirkan nanti partikel-partikelnya akan berterbangan. Oke, demikian tadi penjelasan lengkap tentang cara pemutaran tromol menggunakan brake drumlet. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para autovlogger. Apabila ada hal yang kurang dalam penjelasan saya, silakan berikan pertanyaan pada kolom komentar di bawah dan berikan like apabila suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam autovlogger.